saudara kita dari provinsi lain yang datang ke Bandung, ke Jawa Barat, semuanya bisa menikmati perhelatan PON itu tidak hanya dari sisi pertandingan olahraganya, tetapi juga dari sisi pemberdayaan ekonomi. Saya yakin Sumut juga pasti. Salam olahraga. Ini kita tadi dapat sukses, yang paling penting nih sukses prestasi nih. Prestasi ya. Jabar Kahiji nih. Ya. Jabar Kahiji. Nah, prestasi ini Bang Jody ya, Bang Samosir, KONI Jawa Barat ini kalau saya dengar dari beberapa teman di KONI provinsi lain mungkin ada yang sama dengan KONI Jabar, ada yang tidak sama. Yang saya maksudkan adalah kami di Jawa Barat ini memiliki Fakultas Pendidikan Olahraga dan Kesehatan, FPOK UPI. Punya di Unimed. Unimed ada ya? Ya, ada. Nah, dari dahulu kala itu sudah menjadi semacam konvensi ya, seperti hukum yang tidak tertulis antara FPOK UPI Bandung dan KONI Jabar ini. Kami senantiasa seiring seirama dalam konteks pembinaan prestasi olahraga Jawa Barat. Ya. Maka setiap dekan FPOK UPI itu selalu jadi pengurus KONI. Iya. Sebenarnya itu Bersama. dibudayakan juga di KONI Sumut. Sama ya. Sama ya. Jadi Kita punya Dr. Agung Sunarno. Iya. ya, Punya Prof. Dr. Agung. Basarudin Daulay. Ya. Dr. Mesnan Mkes. Dari FIK semua. Dari PIK semua ya. PIK ya. Ya. Prof. Dr. Sanusi Hasibuan. Ya. Dan berapa lagi ketua? Ya, itu sama Pak. Kami juga seperti itu. Kami juga seperti itu sehingga persoalan seputar sport science Ya. itu biar urusan teman-teman dari FPOK UPI, ahlinya. Lalu kemudian kami memfasilitasi sebesar-besarnya, kami berikan fasilitas untuk teman-teman UPI. Dia bisa bergabung di Satlak Satlak PON, dia bisa bergabung di tim Platda, dia bisa bergabung di tim Sport Science. Ya. Nah, tim-tim ad hoc bentukan kami ini mayoritas diisi oleh ahli-ahli olahraga, akademisi olahraga yang berasal dari FPOK UPI. Satu. Kemudian kami sudah lama Pak bekerja sama dengan satu provinsi yang melakukan pengembangan olahraga yang paling baik di negara tersebut, yakni di Korea Selatan, namanya Provinsi Gyeosangbuk. Gyeosangbuk, Korea Selatan. Jadi ada beberapa cabur, awalnya sekitar 7-8 cabur, yang dilatih langsung oleh pelatih-pelatih dari Provinsi Gyeosangbuk. Nah, Pak Joni ya dan Pak Samosir, hasil daripada pelatihan yang dilakukan oleh pelatih yang dari Gyeosangbuk itu semuanya mendapatkan medali emas, Pak. Semuanya jadi cabur unggulan. Itu berapa cabur ketua? Ada 7-8 cabur ya. Persorangan. Individu nggak ada bergu ya, semua nomor perseorangan. Semua nomor individu. Enggak, saya lihat nih ketua, Jabar nih regenerasinya sangat bagus itu. Ya. Walaupun atletnya pindah atau pensiun, tapi enggak Ada penggantinya, ada pelapis. Pelapisnya kami selalu siapkan, Pak. Di situ masalah kami. Bahkan kadang-kadang ini bercandanya, Pak, supaya nggak terlalu serius. Ada seorang di Jawa Barat ini ada ibu hamil, saya tanya, Bu, kalau bisa nanti lahiran putranya jadi atlet ya gitu. Saking banyaknya. Saking banyaknya kader ya. Terus itu ketua, tadi prestasi kan harus dari situ ya. Ya. Bibit yang tak habis itu ketua. Ya. KONI itu sejak kapan menyentuh bibit atlet tuh? Tentunya kan dari Ada kerjasama, Pak. Kita jangan lupakan yang namanya peran PPLP. dari PP. Ya, dari situ kami juga sudah mengincar bibit-bibit unggul yang kami titipkan ke cabur-cabur yang cabur itu di PPLP atau PPLD kami terlibat. Berarti dari Karena usia muda dari usia muda menyentuh ya? sudah menyentuh itu. Lalu kemudian yang paling penting lagi tentunya ya pola komunikasi antara KONI dengan cabur. Ini enggak boleh. Maka saya sering mengingatkan, Pak, kalau sedang melakukan pembinaan ke KONI kabupaten kota di Jawa Barat ini. Jadi ketua KONI, jadi pengurus KONI, jadi pimpinan KONI itu jangan bergaya seperti pejabat negara.
Anda harus humble, Anda harus egaliter. Karena sekali saja bergaya seperti bos, seperti pejabat negara, ya kapan ketua cabur bisa mendekati kan? Kalau orangnya terlalu formalistik, ini kunci. Karena sekali lagi orang Medan bilang ini Indonesia, Bung. Ini Indonesia, Bung. Ini bukan Korea, ini bukan Jepang, ini bukan Amerika. Walaupun kita berguru ke Korea. Walaupun berguru ke Korea, itu kan. Dari sisi kultur Indonesia nggak boleh hilang. Nah, akibat itu, Bang Joni, maka komunikasi akan berjalan dengan dengan natural, cair, ya. Ada chemistry di situ, baru maksud dan tujuan kita sampaikan. Maka nanti cabur pun akan merespon itu dengan baik. Terus sistem penganggarannya gitu. Ya. Tentunya itu kan butuh anggaran, Ya. cabur juga butuh anggaran. Ya. Sistemnya macam mana gitu? Sistem penganggaran KONI ke cabur itu untuk menyentuhnya dari usia dini tadi tuh. Iya. Itu kami lakukan dalam satu jumlah besaran yang memang sudah kami split ya dalam mata anggaran tertentu yang bisa diterima oleh cabur atau yang menjadi haknya cabur. Kewajiban kami memenuhi itu. Nah, memang saya kira Bang John Lubis juga, Pak Ketua KONI Sumut juga saya kira pengalamannya sama dengan bahkan seluruh Ketua KONI Provinsi, Kabupaten, Kota juga sama. Profesor atau tidak tuh gitu kan. Oh iya, Bang John Lubis ini sangat senior di Indonesia bahkan menurut saya. Apa tuh yang saya maksudkan, KONI itu dalam kurun waktu kepemimpinan hanya satu kali mendapatkan dana paling besar pada saat persiapan PON. PON ya. Nah, 3 tahun sisanya ini adalah maintenance, pemeliharaan. Nah, dana hibah untuk pemeliharaan yang 3 tahun sisanya dari sisa 1 tahun persiapan PON, ini harus diyakinkan kepada Dispora, kepada Pak Kadis dan kepada Gubernur, dan kepada kalau kami Komisi 5 ya DPRD, agar mereka memahami, Pak. Kita komisi E. Komisi. Kalau Bapak Komisi E ya di Sumut ya di Medan, kami Komisi 5, agar memahami betapa urgensi memelihara atlet itu nanti hubungannya terhadap persiapan PON. Ya. Kalau PON kemudian sukses, hubungannya terhadap multi event internasional lainnya, bahkan sampai Olimpiade. Ujung-ujungnya ini akan membanggakan provinsi kita kan. Dan Indonesia itu ya. Dan Indonesia tentunya. Nah, ini karena kita mengorek ya, kita kan mengorek sukses Jabar Kahiji. Ya. Kira-kira waktu 2016 tuh anggaran KONI Jabar berapa dan maintenance yang 3 tahun tuh berapa rata-rata? Waktu 2016-nya yang 400 miliar saya katakan tadi, Pak. 400. Ya, kalau Sebelum itu yang 3 tahun. sebelum itu paling kami terima sekitar 50 miliar, Pak. 50. Ya, 50 miliar tentunya adalah ada 90 miliaran lah. Nah, ini tentunya kalau berbicara cukup nggak cukup, jelas nggak cukup, Pak. Tapi kami cukup-cukupkan, ya. Semua juga kalau kita polanya adalah pola keterbukaan, ya. Tata kelola kita secara terbuka kita sampaikan kepada anggota KONI, beliau-beliau memahami kok. Cabur itu tadi gitu ya. Memahami. Itu kan udah ya dapat ya. Dapat. Kajinya ya. 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 Tentunya Papua Jabar kan juara umum juga. Ya. Nah, di masa Covid tuh saya memang waktu di Timika saya lihat setiap cabur tuh Jabar ini sangat komplit. Ya. Ada psikolognya, ada medisnya itu di zaman Covid gitu. Iya betul. Dan ini saya yakin nih Jabar akan berusaha mempertahankan juara umum lagi hat-trick. Gitu. Ya. Menuju hat-trick ya. Ya. Itu macam mana persiapan kita itu? Untuk sekarang, Pak. Ya, untuk PON Sumut. PON Sumut. Kalau diberitahukan nanti diketahui ya. Yang rahasia nggak usah. Nggak, yang jelas standar lah. Standar ya. Bang Joni ya, Bang Samosir, standar yang saya maksudkan, apa yang kami lakukan, Bang John Lubis juga melakukan pasti ya. Lalu Pak Ketua KONI Aceh juga melakukan, Pak Ketua KONI DKI dan Jatim juga melakukan. Saya kira yang penting kalau istilah saya pengawasan melekatnya itu loh, Pak. Waskatnya itu kalau istilah zaman dulu itu pengawasan dari kita terhadap
setiap aktivitas yang dilakukan yang kita tujukan semata-mata untuk persiapan PON. Itu harus kita lakukan karena kalau sedikit pun seorang ketua KONI atau ketum KONI lengah, sudah kita ditipu-tipu sama anggota, Pak. Itu yang nggak boleh, ditipu-tipu sama cabur. Cabur ya. Nah, maka itu ini kami kadang saya secara pribadi, secara inkognito, secara spontan itu berkunjung atau kalau pagi-pagi saya di lapangan atletik Pajajaran ini. Ya, karena di sini banyak yang latihan fisik, Pak. Maka saya barengin pagi-pagi juga saya jogging di sini. Saya kadang-kadang ajak ngobrol pelatih, ajak ngobrol atlet. Di situ sering ada feedback ya, Pak, dari atlet maupun pelatih yang kemudian menjadi bekal saya untuk saya sampaikan kepada pengurus, saya sampaikan kepada koordinator Satlak ya. Koordinator Satlak dalam rangka pelaksanaan Platda ini, ini loh ada persoalan ini. Ini makanannya katanya kepedesan ya. Ini makanannya kurang banyak, ini makanannya terlalu manis dan seterusnya dan seterusnya. Contoh yang paling sederhana seperti itu. Kalau Pak yang namanya pimpinan, ini kepimpinan budaya ala Indonesia kan. Seorang pemimpin itu memiliki perhatian, memiliki concern yang luar biasa terhadap pekerjaannya, terhadap tugasnya. Saya kira bawahan pun akan menjadi lebih serius gitu Pak. Kalau boleh tahu nih Ketua, anggaran untuk mempertahankan juara umum ini berapa? Kemudian disiapkan berapa? Ya, kita alhamdulillah didukung oleh Pak Gubernur, disetujui oleh DPRD Provinsi Jawa Barat ini di angka 337 miliar. Lalu sekitar beberapa puluh miliar ada yang merupakan biaya belanja langsung yang ada di Dispora Jabar. Jadi total kalau nggak salah dengan yang di Dispora menjadi 375. 375. Untuk berapa atlet itu? Total 1.259 atlet. Dari seluruh cabur yang dipertandingkan, kami hanya 2 tidak mengikuti, Kuras dan Kabadi. Kuras dan Kabadi. Cabur baru Cabur itu, baru, ya. Kuras dan Kabadi. Kalau Kuras ada sedikit masalah organisasi, kalau Kabadi memang belum ada kepengurusannya di kami. Ini Ketua, kita bukan mau mengambil ilmu Jabar untuk menyaingi nanti. Ya, bukan. Karena beda, kalau Jabar ini targetnya kan pasti juara umum lagi. Amin. Ya, Kalau kalau kami 5 besar aja nih Ketua. 5 besar. Lima betul. besar. Saingan langsung. ya, bukan. Sumut berapa Pak? Anggarannya. Sementara ini belum resmi Ketua. Belum resmi. Tapi bocor-bocoran ya. 90. Bocor halusnya 90 miliar ya. 90. Ada 1.200 atlet juga yang kita bina. Hampir sama. Di Platda. Tuan Platda rumah berjalan. ya, tuan rumah ya. Ini Jabar udah Platda. berjalan apa Platda penuh Ketua? Platda penuh. udah nih. Udah. Mulai kapan Ketua? Mulai 11 Januari. Februari. Januari 11 Januari ya. Target berapa medali ini Ketua? Target di angka 200-an lah medali. 200-an. 200-an ya. Di Papua kemarin berapa? Di Papua Beda. Beda. Oh beda, ya? nomor pertandingan lebih sedikit Bang. Beda ya. Ya. 40-an sana kan. Ini kan karena ada 2 PB PON sehingga wajar ya nomor pertandingan menjadi banyak. Betul. 133 emas di Papua kemarin. Ya. Tapi campurnya sedikit ya. Lebih sedikit. Caburnya nomor pertandingan sedikit, cabur juga sedikit. Berkuda, sepeda itu nggak dipertandingkan kan. Dan beberapa cabur ada yang tidak dipertandingkan. Dansa tidak dipertandingkan. Saingan yang diperhitungkan Ketua? DKI Jatim. Jatim. Ya, DKI Jatim. Andalan kita apa Ketua caburnya? Kebanyakan atau mayoritas di bela diri, Pak. Di bela diri ya? Bela diri ya, bela diri. Beregu pun Jabar ini luar biasa. Beregu ya. Kalau Contoh voli bola putra voli. putri enggak? Putra putri, Pak, bola voli putra putri. Mayoritas. Tapi kan Jatim punya si Mega itu loh, yang di Korea. Megatron. 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 Kalau presentasi ketua atlet kita yang bertanding di PON sebelumnya yang sekarang masih banyak. Sekitar 60 sampai 70%. 70% ya. 30% atlet baru. Di luar negeri ada Ketua? Yang sedang di luar negeri sekarang. Latihan. Ada renang ya. Lalu taekwondo, menembak dan Korea tadi, taekwondo di Korea, ya. di Korea. Masuk menembak dan salah satu atlet
menembak kita namanya Fatur, itu alhamdulillah masuk tim Olimpiade. Iya. Lalu kemudian atlet taekwondo kita Megawati juga namanya masuk Olimpiade. Bukan Megatron tadi ya? Bukan Megatron. Atlet panjat tebing nomor speed Ujang namanya Ujang Jati itu masuk tim Olimpiade. Mereka sedang mencari poin di berbagai macam negara hari ini. Ya. Ini boleh nggak Ketua kita menyangkut bidang humas sedikit? Ya, boleh. Saya lihat dari beberapa penyelenggaraan PON itu, media center, press room, website, Yang the best. IG itu the best. Ya, Baik, ya, Jawa ya. Barat. The best. Ya. Saya kan waktu 2016 wasping bowling gitu. Oh iya. Jadi saya stay-nya di Siliwangi Bowling Center. Soalnya bowling center di sana ya. Dengan modal laptop saya, Heeh. apa yang saya cari dapat gitu kan. Ya, 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 ya. Kita ini kan kalau wartawan ini konten daerah ya, Ya. misi daerah. Jadi misalnya Atletik dapat emas kan gitu kan. Ya. Di data website itu Website. lengkap tuh. Udah ada. Ya, saya tinggal menambahin dengan komentar dari Dari pelatih pelatih atau Sumut pengurusnya Ya. ya. gitu. Ya. Itu macam mana membangunnya gitu. Kalau di internal KONI sendiri ini kebetulan Kabid Humasnya Pak Kiki, anggotanya Pak Awal ini ketua Siwo Ya. Jawa Barat yang Sahabat saya tuh. sahabat Bapak sahabat kita. juga pengurus KONI Teladan. Iya. Teladan itu kalau pakai bahasa Sunda Kalau telatan. Kalau di Medan lagi diratakan dengan tanah tuh. Iya. Oh gitu. Oh ya, teladan. Teladan. Peninggalan Awal. PON Ya, 1923. Pak Awal diratakan tanah kalau di Medan. Jadi kami, saya Pak Sekum ya, itu sangat terbantu oleh Pak Kiki, Pak Awal dan kawan-kawan tim humas. Ini timnya ada Pak Ivan yang jadi kameramen. Dan lebih dari itu, saya itu selalu menyemangati Pak. Istilah kita hari ini kan di meja kerjanya, di ruang tamunya Ketua KONI Sumut dan Jabar tuh sama. Sudah jarang ada majalah. Iya. Ya kan? Nah, majalahnya bergeser kemana? Secara fisik, bergeser ke majalah elektronik. Elektronik ya. Saya selalu perintahkan ke Pak Kiki sama Pak Awal, coba buat majalah elektronik. Maksud majalah elektronik itu di situ sebesar-besarnya bikin konten untuk IG, untuk Facebook ya, untuk media sosial, Twitter, dan lain sebagainya. Sehingga itu menjadi majalah yang bisa dinikmati. Dan itu juga jangan salah, melupakan laporan pertanggungjawaban kepengurusan kita kepada halayak. Iya, iya. Maka saya kira kebangetan kalau hari ini ada KONI provinsi yang nggak bikin majalah elektronik. Iya, iya. Ini kan pertanggungjawaban kita kepada publik, karena publik kan tinggal klik saja. Ini beberapa menit lagi setelah diedit, podcast Kopi Sumut ini kan pasti tayang ya. Nah itu kan, diketahui benar. Pak Joni dan Pak Samosir ini telah berkunjung ke Jawa Barat, melakukan podcast, dan ini pertanggungjawabannya ada barang buktinya gitu ya? Barang bukti. Barang bukti. Ada barang bukti. Kami di sini, saya mengingatkan Pak Kiki dan Pak Awal dan kawan-kawan itu selalu seperti itu, Pak. Jangan salah, perkembangan media hari ini, terutama di ranah media sosial, itu juga bahagian dari pertanggungjawaban kinerja kita kepada publik. Betul. Ini kalau medsosnya nggak digarap, lu ngapain? Nggak digarap tapi kemudian nanti diperiksa BPK ada dana medsos. Ini makin gobloknya makin kelihatan ini, nggak jujurnya makin kelihatan ini. Maka itu saya selalu menyemangati. Bahkan kadang-kadang iseng-iseng saya suka ngikut ngedit gitu ya. Ini gimana sih ada foto begini, saya lagi pidato kok apa tuh namanya Pak? Long shoot untuk audiensnya seolah-olah lagi pada ketawa-ketawa nggak merhatiin saya. Diedit kayak saya kasih tahu Pak Kiki. Beliau ngakuin kalau bahasa tentranya apa? Siap salah Pak. Siap salah. Memang benar ini harus dibenerin. Editan Propi Store kan. Nah itu. Iyalah. Saya kan waktu itu di Amerika Pak itu. Bukan sekolah media, maksudnya ya di Amerika aja. Bagaimana Lek? Ya luar biasa. Tapi untuk kalau boleh saya simpulkan sedikit Ketua, dari apa yang Ketua urutkan tadi yang pertama sampai 5 sukses itu, mungkin seluruh provinsi mungkin melakukan hal yang sama. Pasti. Tapi ada sesuatu hal yang mungkin yang tidak dipunyai oleh provinsi lain. Pasti. Persoalan SDM dan mental. Ya, membangunnya tuh ya. Membangun Ya, itu SDM dan mentalnya. Ya. Nah, Ya. Ketua. Bagaimana Ketua di Jawa Barat itu membangun Ya Pak. mental? Jadi pengurus KONI itu, Bang Sam ya,
itu juga jangan salah. Dan ini yang jangan dilupakan. Kita ini jadi pelayan, jadi pengurus KONI. Bahasa kami ketua Parhobas. Parhobas. Pelayan itu Parhobas. Parhobas, bata-batanya Nulis Parhobas. bolak-balik kita ini Parhobas. Pelayan. Parhobas. Parhobas. Parhobas ya bahasa Ya. Bataknya. Kita ini Parhobas, Pak. Iya. Parhobas. Oh ya, orang Sunda bilang Parhobas, luar biasa. Sunda. Sudah ya. Soalnya ada kadang saya suka menemukan 1-2 orang yang nyebut muka saya ini juga kayak muka Sumatera katanya. Sumatera, iya. Jadi Parhobas Mirip gitu. juga. Gitu, Pak. Jadi pelayan kita ini. Maka itu tadi kan di tengah-tengah saya katakan enggak boleh bergaya kayak pejabat sebenarnya. Bergaya Kita mah pelayan. Ya, pelayan, melayani, amanah kita satu diantaranya adalah itu. Kemudian yang berikutnya jangan salah juga dengan penuh kesabaran, sabar, ya, sabar. Memang atlet begitulah. Insentif atau apalagi insus telat sedikit kan, waduh, ada yang nge-DM ke handphonenya Bang John, ke handphone saya dari atlet-atletnya itu kan, Pak kapan insus dan lain sebagainya. Itu sedang kami alami gitu. Sama. Yang dialami Bang John sama Bang Joni itu sama dengan kami di sini gitu, Pak. Ya, Nah, kita hal-hal yang seperti itu kan nggak boleh baperan kata anak sekarang. Kita dengan sabar harus bisa menjawab. Tadi pagi, Bang, orang tua atlet itu ada yang mencoba men-DM saya via IG menanyakan dana. Ya saya sampaikan dengan sabar, saya jawab. Padahal kepala saya masih keleyeng-keleyeng. Bangun pagi, aduh ini kopi belum dibuat sama istri. Ini udah pagi-pagi udah sarapan kayak barang nih masuk. Ya tapi dengan sabar harus kita jawab. Karena tugas kita itu, Bang Sam. Tapi ketua di samping sabar harus perlu juga tegaskan itu. Tegas harus, Perlu tegas. Iya. Karena ini amanah ini pertanggungjawabannya adalah prestasi. Iya, karena gini ketua. Kalau kami tarik sedikit persoalan di Sumatera Utara itu, untuk penentuan cabur atlet ikut KPON. Nah, itu kan karena semua tuan rumah dianggapnya pesta. Semua ikut. Mau ikut. Kan Mau itu, ikut. kan pesta katanya. Makanya ada 1.200 itu Iya. dia atlet. Ya. Padahal mungkin nanti pas di PON bertanding, kalau istilah medannya itu kuaci patah ini. Oh, apa itu, Pak? Abal-abal misalnya. Oh, ya. Abal-abal sekarang nggak tahu lagi Iya. kuaci itu. Tidak mungkin, iya, tidak mungkin ketua dapat Iya. medali dia. Ya, ya, Tapi ya. karena pesta ikut. Ya. Nah, kalau di Jawa Barat parameternya apa ketua untuk bisa mereka ini ikut tampil di PON? Ya, yang pertama tentunya babak kualifikasi ya. Kalau secara formal BK atau Prapon kemarin itu lah. Peringkatnya. Peringkatnya berapa? Kami rata-rata mengirimkan di peringkat 1 dan 2, Pak. 3-4 ke sana nggak ikut. Gitu. Sehingga disitulah Bang Sam munculnya yang disebut atlet-atlet unggulan menjadi andalan kontingen Jawa Barat. Iya, ini kan peringkat 5. Ini ketua. Dari 1.200 lebih tadi. Ya, Tentu ada pembagian kategorinya ya. ya. Ada level-levelnya. Berapa level ketua, dan kayaknya Jabar nih gini nih piramidnya. Oh, iya. Ya. Kalau kita kan Piramid terbalik Jabar. ya, ya. Kalau kita kan gini nih. Nah, Ada levelnya Wacipata nih. Wajibatan level berapa itu? Jabar coba tadi kita. Persentasi orang medali emas berapa persen dari seribu sekian? ya. Adalah ya, saya kira data yang paling tepat ada di teman-teman Satlak ya, Iya. atau di teman-teman Binpres ya. Kami, tidak bisa secara spesifik menyampaikan hal itu, tapi ya betul kata Bang Joni tadi sampaikan, posisi kami ya seperti piramida terbalik seperti itu. Karena 1-2 yang dibangun. Karena 1-2 ya. Iya. Jadi apa namanya? Wacipatanya sekitar. Sedikit kecepatannya. Nah, memang orientasinya emas ini kan? Iya. Medali. Iya. Medali. Nah, Ya berarti kan emas dan perak atau berapa 1-2 yang berangkat. Mas dan perak. Mas dan perak. Mas dan perak. mayoritas Perunggu untuk nggak memang kita. target medali. Ya. Kalau kita kan banyak kuacipata. Betul. Iya. Tampil di PON kuacipata ini makin Iya. Patah-patah. Tahu ya kuaci kayak main guli dulu. Ya. Kalau udah patah itu kan nggak laku dia. Iya. Oh iya benar. Kuaci Kuaci patah. patah. Walaupun dia gacuknya tuh betul. Kalau udah patah nggak laku. Udah cukup lah ya. Udah banyak kali berhasil kita mengoreknya ya. Terakhir ini, pertanyaan Ya. terakhir. Dari tadi kita sudah bicara tentang teknis, persiapan segala macam.
kami mau tanya sama ketua, olahraga ketua apa sebenarnya? Iya. Ketua menggemari hobi olahraganya. Umur berapa ketua? Oh. Dan umur? Ketua. Saya ini yang paling pertama sekali karena orang Jawa Barat itu ada falsafah nenek moyang kami. Laki-laki orang Sunda itu harus bisa main silat ya, dan harus bisa mengaji gitu kan. Bu Dahliana. Iya. Sehingga awalnya itu kami silat. Silat. Saya silat, lalu beralih maju dewasa remaja sana ke karate. Gitu. Karate. Jadi itu saja, yang lain-lainnya permainan-permainan ya bisa sikit-sikit lah. Sepak bola ketua? Sepak bola bisa nendang, Bisa nendang. nggak bisa lari gitu kan. Dribble nggak bisa. Dribble nggak bisa gitu kan Pak. Iya, iya. Ya itu aja. Terakhir semakin kesini semakin seiring usia bolanya itu semakin kecil. Tapi bukan golf, Biliar. tenis meja. Oh. Bola Capek juga tuh ketua. Capek. juga tenis meja. Cari keringat lah Iya, gitu, iya, gitu iya, bangsa. Ya itu aja. Saya tanya yang produser, Puji. Siap. Pujian udah cukup. Oke. Produser. Closing. Oke. Closing. Baik, terima kasih para insan olahraga di Sumatera Utara, walaupun kami di Jawa Barat. Di Bandung ini. Ya. Kopi Sumut kami bawa dari Medan ke Bandung. ke Bandung. Mengorek sukses Jabar Kaji. Jawa Jabar Barat. KIJ. Nah, tadi sudah dijelaskan panjang lebar, luar biasa. Ketua KONI Jawa Barat. Ya. Mudah-mudahan ketua, apa yang ketua sampaikan menjadi inspirasi. Amin. Terutama untuk Sumatera Utara yang Amin. menjadi Motivasi. dan motivasi Ya. untuk dalam rangka tuan rumah PON Ya. nanti. Siap. Terima kasih ketua. Terima atas kasih. semuanya, atas kedatangan kami di sini disambut dengan Ya. sangat hangat dan Siap. sangat Kita luar berhasil biasa. mengoreknya. Berhasil. Oke, terima kasih. Salam olahraga. Jaya. Salam olahraga khas Sumatera Utara ya. Oke, Apa tuh Pak? dua Salam kali ketua. olahraga sportif. Oh, Sportif. sportif. Salam olahraga Olahraga Jaya. Jaya dua kali. Jaya. Oh. Bersatu kita juara. Iya. Nanti terakhir ada lagi Jabar. Jabar Kaji kan Bapak. Iya, Jabar KIJ lagi. Jabar KIJ lagi nanti. Bukan, Jabar hat-trick. Oh, Jabar hat-trick. Oke, yang terakhir nanti. Oke. Salam olahraga. Sportif. Sportif. Salam olahraga. Jaya. Jaya. Bersatu kita juara. Juara. Jabar hat-trick. Hat-trick. Oke, terima kasih. Terima kasih.